Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Surah Al-Isra ayat 23. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan yang paling utama tentunya adalah nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan taslim juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga yaumil akhir. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceramah saya sebelumnya terkait bagaimana mendidik anak kita dengan didikan Islami, maka pada subuh hari ini saya akan mencoba membahas atau sharing terkait dengan birrul walidain. Sebagaimana ayat tadi yang saya bacakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu hendak menyembah, ya, kamu tidak menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat ini digandengkan, Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain daripada Dia atau selain daripada Allah. Dan di situ juga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi jangan mensekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mensekutukan Allah itu adalah perkara musyrik, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Dan disandingkan dengan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya, bukan asal baik saja tapi sebaik-baiknya. Inilah ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, mengajarkan anak kita untuk berbuat baik, tetapi orang tua juga harus diminta untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya pula. Ya, mungkin banyak fenomena Bapak Ibu sekalian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Dulu ada berita masih hangat-hangat di Sumatera itu, ada pemuda yang kebetulan sukanya itu menggunakan narkoba. Karena habis uangnya, maka dia minta kepada ibunya untuk dibelikan itu sabu-sabu. Ini diberita. Karena ibunya ini tidak mau anaknya celaka, maka tidak diberikan uang atau permintaannya itu ditolak. Tapi apa yang terjadi, anak ini kemudian berontak dan membakar rumah orang tuanya. Karena ada juga rumah di sekitar situ, maka bukan cuma rumah orang tuanya yang terbakar, tapi rumah-rumah di sekitarnya juga terbakar dan anak ini dimasak oleh tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Baru juga
juga di Jawa ada anak yang memperkerakan orang tuanya karena tidak membagikan harta warisan. Ya, padahal harta warisan ini kan meninggal di orang baru dibagi. Ini anak bagaimana kira-kira masih hidup orang minta warisan? Arti dia minta supaya bapaknya cepat meninggal supaya dapat segera dibagikan hartanya. Tapi yang terjadi malah anaknya yang meninggal. Allah itu adil. Hadirin jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga baru-baru berita biasa kita lihat di televisi sebelum buka bersama. Itu ada anak yang meninggalkan rumahnya karena katanya terlalu banyak diatur di rumah. Maka dia pergi mencari temannya, bergaul temannya di luar. Ini perempuan tapi profesinya pembalap. Nah ini kalau dunia sekarang kebablasan. Perempuan tapi pembalap motor. Dilarang orang tuanya ikut balapan, tinggalkan rumah dan tinggal bersama dengan teman-teman pembalapnya. Dan kemudian melalui reporter itu dipertemukan kembali, diberikan kesadaran supaya bisa kembali ke rumah. Nah ini barangkali pelajaran bagi kita Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu ya sedapat mungkin bisa dekat dengan kita dan dekat dengan rumah. Kalau ada itu anak-anak tidak mau bermalam di rumah, perlu tahu itu dikoreksi Pak. Apalagi kalau anak-anak gadis, termasuk juga laki-laki. Kalau laki-laki sudah setiap malam ditinggalkan rumah bermalam, kecuali kalau pergi merantau itu lain Pak. Pergi misalnya ke Malaysia, silakan pergi cari rezeki. Pergi ke Sumatera, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau di Makassar pergi atau di sini rumah ini bermalam di rumah tetangga, baru kita diam-diam saja. Berarti ada sesuatu yang tidak disukai anak itu di rumah. Itu yang harus dicari solusinya. Kalau anak kita terlalu dekat dengan orang lain, nah perlu dilihat siapa temannya itu. Kalau temannya remaja masjid, saya kira tidak ada masalah. Kalau berteman dengan Ustaz Didi, berteman dengan Ustaz Samsa, Ustaz Ihsan, Igal, tidak ada masalah. Mungkin dia diajak pengajian di masjid atau mungkin diajak itikaf di masjid. Tapi kalau yang ditemani itu temannya tidak pernah ke masjid, malah merokok kalau lagi puasa, kira-kira bagaimana? Anak-anak kita duduk-duduk sama temannya yang tidak puasa. Nah itu dikhawatirkan anak kita kena virus. Nah jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang zaman ini semakin edan karena liberalisasi kebebasan hidup yang dijamin oleh undang-undang. Setiap anak itu Pak bisa sekarang menuntut orang tuanya kalau orang tuanya itu terlalu ketat mengaturnya. Itu sekarang undang-undang kita. Kalau ada anak dipukul, hati-hati. Padahal bagaimana sebenarnya Islam? Islam itu kata Rasul, seorang anak jika berumur 7 tahun maka perintahkanlah untuk melaksanakan sholat. 7 tahun. Kalau di umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau, maka pukul. Dan apa? Dipisahkan tempat tidurnya. Jadi kalau 10 tahun itu dipisahkan di tempat tidurnya anak-anak kita. Nah ini masalahnya sekarang undang-undang kalau ada orang tua memukul orang tuanya hati-hati. Tapi pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan menyakiti. Ya ada juga orang tua di kampung saya itu Pak. Seingat saya kalau anaknya nakal diikat di pohon yang ada semutnya. Ini orang tua juga tak lewat ya. Jadi anaknya itu kalau diikat di pohon yang ada semutnya sampai menangis. Ya barangkali karena tidak tahu bagaimana solusi menghadapi anak ini. Biasanya kalau anak seperti ini kita carikan orang lain atau pihak ketiga yang kira-kira bisa didengar. Begitu solusinya. Ada juga orang tua saking stresnya
Dipanggil saja polisi, polisi ambil bina anakku kasih masuk di penjara karena stres barangkali tidak bisa ngurusi anaknya. Nah ini yang begini-begini nih harus ada solusinya, karena kalau besar nanti anak kita itulah yang nanti yang membalas. Lelaki juga nanti sakit, biar tuh sakit. Begitu juga dulu. Tapi kalau orang tua kita dari kecil memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan pendidikan agama yang baik, maka insya Allah nanti kalau besar juga pasti akan memberikan impact tentunya yang setara dengan apa yang pernah kita berikan. Ya tidak mungkin air susu itu dibalas dengan air tuba ya. Dan pasti kalau kebaikan insya Allah akan dibalas dengan kebaikan pada anak kita. Ada cerita jemaah sekalian, seorang anak yang dimarahi oleh orang tuanya lalu pergi meninggalkan rumah, pergi mengembara, istilahnya mau buang diri. Di perjalanan itu ketemulah dengan seorang perempuan penjual nasi di pinggir jalan, singgah di situ karena tidak ada uangnya, tidak ada bekal dia bawa, namanya juga anak gadis melarikan diri, tidak ada sedikit pun dia bawa karena sudah marah, egois, pokoknya frustasi ini, dia tinggalkan rumah. Masuk di warung itu minta makanan, kebetulan dikasih gratis. Nah bilang itu anak, Bu, kita baiknya nih baru ketemu, baru kenalan, kita langsung kasih makanan gratis lagi. Sedangkan orang tua aku itu godong, marahi kan, makanya saya lari. Dia bilang itu penjual nasi, kamu nak berapa kali dimarahi? Bilang barusan ini, tapi kayaknya sakit sekali, dalam sekali, sampai saya tidak bisa terima dan saya meninggalkan rumahku. Dia bilang itu penjual, nah bagaimana bisa kamu berkesimpulan bahwa saya ini baik, padahal kita baru ketemu beberapa menit yang lalu? Apakah hanya dengan memberikan makanan seperti ini lalu kamu menyimpulkan saya ini baik? Nah bagaimana orang tua kamu itu? Dari kecil kamu dididik, dibesarkan, dibimbing, dibina, dikasih makan, kasih rezeki. Kemudian hanya satu kali dimarahi langsung kamu menyimpulkan orang tua kamu itu tidak baik. Coba pikirkan. Maka anak-anak itu kemudian sadar bahwa dia itu ternyata salah dalam mengambil keputusan. Maka kembalilah anak ini. Dia baru sadar bahwa ternyata orang tua saya itu sudah 20 tahun mendidik saya, membesarkan saya, tapi kenapa dengan hanya satu perkara saja, satu kali saya dimarahi kemudian saya langsung pergi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa Rasulullah SAW, ya namanya juga pada saat itu Islam betul-betul dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, belum ada pemahaman lain. Ya, kalau sekarang ini kan sudah banyak nih pemahaman kiri-kiri ya. Ada nih pemahaman sekuler, pemahaman liberal. Belum bilang itu Pak, ada namanya LGBT lagi. Hati-hati dengan anak kita, jangan sampai kena virus-virus LGBT itu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, wahai Umar dan Ali, jika kamu nanti ketemu seseorang dari Yaman namanya Uwais al-Qarni, maka minta doa kepada dia. Minta doa kepada dia. Ini sekelas Umar, ini adalah sahabat yang bisa dikatakan kalau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak diragukan lagi. Umar bin Khattab. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sahabat-sahabat yang dari awal sudah ikut halqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada salah langsung ditegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa sekelas Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu diminta untuk supaya minta didoakan kepada Uwais al-Qarni? Siapa sebenarnya Uwais al-Qarni ini? Ya, Uwais al-Qarni ini adalah orang yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak disebut sebagai sahabat.
Kenapa tidak disebut sebagai sahabat? Karena salah satu kategori sahabat itu adalah pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Walaupun hidup sesama dengan Rasul, tapi tidak pernah bertemu langsung, maka tidak boleh disebut sebagai sahabat. Maka Uwais ini hanya terkategori sebagai tabi'in, ya masa setelah sahabat. Kan begitu ya, setelah sahabat ada tabi'in, tabi'in. Nah, jemaah suku yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Uwais Al-Qarni ini yang kemudian Rasul saja tidak pernah melihatnya tetapi mengetahui namanya? Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman, jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Yaman itu masih ada negara Yaman sekarang. Bapak Ibu sekarang mungkin tahu Yaman itu di mana letaknya. Uwais Al-Qarni ini bukan berarti tidak mau bertemu dengan Rasul. Beliau sangat mencintai Rasul. Ya, cuma karena ada masalah besar yang sedang dihadapi. Apa masalahnya? Dia memiliki seorang ibu yang lumpuh yang harus dirawat. Coba, gara-gara ada tanggung jawab kepada orang tuanya, sehingga kemudian kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu untuk bagaimana ingin bertemu dengan Rasul, kemudian tidak dilaksanakan. Ya, karena ada tentunya kewajiban yang lebih besar daripada itu. Ya, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, hendaklah kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan asal baik, tapi perbuatan yang paling baik, yang paling istimewa kepada kedua orang tua. Ya, suatu ketika Uwais ini duduk-duduk sama orang tuanya yang sedang sakit lumpuh. Orang tuanya ini berkata, "Wahai Uwais, sepertinya ajal saya ini sudah tidak lama lagi. Saya ingin mau juga berhaji. Saya ingin juga berhaji. Saya ingin ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji." Disitulah Uwais berpikir, bagaimana caranya saya mengabulkan keinginan orang tua saya ini, ibu saya, sedangkan saya miskin, orang tua saya lumpuh. Namun tidak habis pikir, ya, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya itu tidak habis pikir. Mulai dari itu dia melatih dirinya, melatih fisiknya. Dia beli lembu yang kecil, binatang yang kecil, kemudian lembu itu dibuatkan kandang di atas gunung, di atas bukit. Jadi kandangnya bukan disimpan di samping rumahnya, tapi di atas bukit. Jadi kalau mau dikasih makan, ya, atau mau dikasih masuk di kandang, dibawa lembu itu ke bukit. Kalau mau dikasih makan, dikasih turun lagi. Di situ terus pulang balik sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan, ini Uwais kayak orang gila. Mungkin kalau orang-orang berilmu sekarang, ini salah dari sisi strategi, salah teknik ini. Masa kandangnya di atas gunung, baru dikasih makan di lembah. Kenapa tidak dibuatkan di lembah di situ kandangnya? Ternyata dari situ Uwais terus melakukan usaha itu. Semakin besar lembunya dan semakin berat di bawah, akhirnya Uwais semakin kuat. Nah, tibalah masanya musim haji, maka Uwais ini kemudian membawa ibunya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Bukan naik onta, Pak. Tidak naik onta Uwais, apalagi mau naik pesawat. Tidak ada pesawat pada saat itu. Tapi dengan apa? Dengan tenaga, ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Itu luar biasa. Bagaimana seorang anak ingin mengabulkan keinginan orang tuanya yang baik. Kemudian sambil tawaf berdoalah Uwais, ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surga. Itu doanya Uwais. Kira-kira mamaknya Uwais, Nabi Muhammadnya Uwais. Kenapa kamu tidak minta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dan orang tua aku ke dalam surgamu? Kenapa kau cuma saya yang kau mintakan kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya? Apa salahnya kalau kita berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dan ibuku ke dalam surgamu, ke dalam surgamu ya Allah. Apa kata Uwais kepada ibunya? Bu,
biarlah ridhomu yang mengantarkan aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena kalau orang tua masuk di dalam surga, insya Allah dengan ridhonya orang tua, ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua. Jamaah surga insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hikmah di sini bisa kita ambil bahwa kita sebagai anak ini harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita itu masih hidup, walau termasuk dia ketika dia sudah meninggal. Ketika kita masih hidup, maka bersyukurlah orang tua kita masih hidup, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada panti asuhan, jangan lalu pakai kasih masuk orang tua ke panti asuhan. Ya, di panti jompo maksudnya. Jadi jangan seperti orang-orang Eropa, orang Barat, orang tuanya itu ya sepertinya dianggap sebagai beban. Kalau orang tuanya besar dikasih masuk di panti jompo. Kalau sudah tua, sudah tidak produktif karena mengganggu mungkin kinerjanya. Ya, memang Barat itu memang pekerjaan yang diutamakan sampai dikatakan tidak ada lagi waktu adalah uang. Ya, prinsipnya itu adalah waktu adalah uang. Jadi segala-galanya uang. Sehingga orang tua dilupakan. Tapi Islam memberikan pengajaran yang baik bagaimana memposisikan diri kita terhadap orang tua kita. Kemudian bagi orang tua yang sudah meninggal, maka kita doakan orang tua kita setiap selesai sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dilupakan itu setiap kita selesai sholat. Didoakanlah insyaallah sampai. Kalau anak yang berdoa itu Pak, Allah tidak bertanya ini dari mana doa ini, untuk siapa. Tapi kalau ustaz yang mendoakan, Ustaz doakan kedua orang tuaku, maka itu masih bisa ditanyakan ini untuk siapa dan akan kemana. Tapi kalau anak langsung ditahu, oh ini sumbernya pasti ke sini. Dan kebaikan-kebaikan yang selalu dilakukan oleh anaknya itu akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Bukan cuma doa Pak, amal kebaikan-kebaikan yang dilakukan anaknya ketika menjadi anak soleh, maka setiap kebaikan itu akan didapatkan pula oleh orang tuanya. Makanya jangan berberat hati itu mendidik anak kita mengajarkan agama. Kalau anak kita paham agama, maka insya Allah dia juga akan tahu bagaimana memperlakukan kita dengan baik. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Insya Allah bisa didiskusikan sebentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.